Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang diagram alir distilasi atmosferik yang ada di BPSDM Cepu dan perhitungan yang saya ambil di laporan PKL saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan diagram alirnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama crude oil dari tangki penyimpanan. Nah, crude oil di tangki penyimpanan ini yaitu crude oil dari sumur Kawehan dan Ledok. Crude oil ini yang suhu operasinya kurang lebih 30 derajat Celcius diumpankan menuju ke pompa feed crude oil dan akan dialirkan menuju ke heat exchanger. Yang mana heat exchanger di BPSDM Migas ini ada 5, yaitu HE1, HE2 berbentuk horizontal, HE3 sampai HE5 berbentuk vertikal. Dan jenis HE ini adalah jenis HE sel encup, yang mana crude oil dipanaskan sebelum menuju ke furnace. Kemudian setelah dari HE, crude oil distabilkan menggunakan stabilizer untuk menyetabilkan tekanan dan alirannya. Kemudian crude oil dimasukkan ke furnace untuk dipanaskan. Yang awalnya dari suhu 150 derajat Celcius, keluar dari furnace suhunya kira-kira kurang lebih 330 derajat Celcius. Untuk media pemanas dari furnace ini yaitu fuel oil, gas, dan udara. Dan jenis furnace yang ada di BPSDM Migas yang masih beroperasi adalah jenis furnace box. Kemudian crude oil yang keluar dari furnace, ini crude oil yang berfasa uap dan crude oil yang berfasa liquid. Kemudian dimasukkan ke evaporator. Di evaporator terjadi proses pemisahan antara crude oil yang berfasa uap dan crude oil yang berfasa liquid. Yang mana crude oil yang berfasa uap akan dimasukkan ke dalam kolom fraksinasi C1 pada tray 1. Nah, untuk yang berfasa liquid yang di sini yaitu residu yang masih mengandung crude oil yang berfasa vapor, ini akan dimasukkan ke dalam kolom stripper C5. Nah, jenis stripper C5 ini yaitu jenis stripper dengan injeksi steam, yang mana hasil atas dari kolom stripper C5 ini yang berupa vapor akan dimasukkan ke dalam kolom fraksinasi C1, dan untuk hasil bawahnya yang berupa residu akan digunakan sebagai media pemanas untuk HE5 sampai HE3. Kemudian HE5 sampai HE4. Yang kemudian crude oil akan dialirkan menuju ke boiler untuk didinginkan sebelum disimpan ke tangki penyimpanan. Setelah itu di kolom fraksinasi C1 ini terdapat diinjeksikan dengan steam dan dapat umpan dari pompa reflux C1 yang berupa pertasol CB, dan ditambahkan larutan NH3 ini fungsinya supaya tidak terjadi karatan pada alat-alatnya. Kemudian di kolom fraksinasi C1 ini crude oil vapor dipisahkan berdasarkan titik didihnya, yang mana untuk produk atasnya sendiri yaitu vapor akan dimasukkan ke kolom fraksinasi C2, dan untuk hasil bawahnya yang berupa solar dan hasil sampingnya yang berupa solar akan dimasukkan ke dalam kolom stripper C4 untuk dipisahkan kembali
Dan untuk hasil sampingnya dari kolom fraksinasi Q1 yang berupa pertasol CC ini akan dimasukkan ke stripper C3. Untuk stripper C4, untuk hasil atasnya yang berupa solar akan dimasukkan kembali menuju ke kolom fraksinasi G1, dan untuk hasil bawahnya yang berupa solar dengan titik-titik dengan suhu 240 derajat Celcius ini akan digunakan sebagai media pemanas dari HE3 sampai HE1. Kemudian solar akan dialirkan menuju ke cooler untuk didinginkan dan dipisahkan dari air dan minyaknya menggunakan separator. Dan kemudian solar akan disimpan di tangki penyimpanan. Setelah itu dari stripper C3 ini hasil atasnya yang berupa pertasol CC dengan suhu 50 derajat Celcius akan dimasukkan ke kolom fraksinasi J2, dan untuk hasil bawahnya yang berupa pertasol CC juga yang suhunya 90 derajat Celcius akan dimasukkan ke cooler untuk didinginkan, kemudian di separator dan akan disimpan di tangki penyimpanan. Setelah itu dari kolom fraksinasi J2 ini sama diinjeksikan dengan steam dan ditambahkan larutan NH3 supaya tidak terjadi korosi pada alatnya, dan ada bahan yang masuk yang berupa reflux C2 yang berupa pertasol CC. Ini akan dimasukkan ke dalam kolom fraksinasi J2. Nah, kolom fraksinasi J2 ini sama dipisahkan berdasarkan titik-titik, yang mana hasil atasnya yang berupa pertasol Ca akan dialirkan menuju ke kondensor untuk diubah terlebih dahulu dari fase uap ke fase liquid. Kemudian dari kondensor ini yang hasil atasnya akan didinginkan terlebih dahulu di cooler, dan hasil sampingnya akan didinginkan di bawah cooler, kemudian menuju ke separator untuk dipisahkan kembali antara air dan minyaknya, kemudian akan disimpan di tangki penyimpanan, dan sebagian tangki penyimpanan ini akan digunakan sebagai reflux menuju ke J2. Sedangkan hasil bawahnya akan dikondensor lagi untuk dipisahkan lagi untuk diubah dari uap menjadi liquid, kemudian akan didinginkan menggunakan cooler dan akan dipisahkan lagi dari air dan minyaknya, kemudian disimpan di tangki penyimpanan. Untuk gasnya ini akan dibuang atau dibakar jadi flare ya. Selanjutnya untuk hasil bawah dan hasil samping dari kolom fraksinasi J2 ini akan dialirkan menuju ke cooler untuk didinginkan dan di separator dan disimpan di tangki penyimpanan seperti itu. Selanjutnya yaitu produk crude oil. Produk crude oil di BPSDM ada produk CA. CA yaitu jenisnya nafta berfungsi sebagai pelarut di Pertamina dengan range boiling point-nya sekitar 40 derajat Celcius sampai 153 Celcius. Nah, di PSDM ini CA hanya berjumlah kurang lebih kisarannya 10% dari total produksi setiap harinya. Kemudian ada pertasol
CB dan CC. Nah, CB dan CC ini jenisnya korosin teman-teman, yang berfungsi juga sebagai pelarut pada Pertamina dengan range boiling point-nya untuk CB sekitar 95 derajat Celcius sampai 192 derajat Celcius. Nah, ini produksinya untuk keseluruhannya 5% dari setiap harinya, dan untuk CC range boiling point-nya sekitar 120 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius dengan produksinya 1%. Maka pas waktu setelah saya PKL itu setelah saya PKL produksi di PSDM Migas itu CC udah tidak ada lagi. Kemudian ada solar. Solar ini bahan bakar diesel dengan range boiling point-nya sekitar 250 derajat Celcius sampai 340 derajat Celcius. Nah, di sini produksinya sangat besar ya teman-teman, yaitu sekitar 59% dari total produksinya selama 1 hari. Terus residu ini adalah ampas yang berupa aspal teman-teman, dan cukup besar juga untuk produksinya, yaitu sekitar 25% dari total produksi teman-teman. Kemudian saya ulangi lagi untuk jenis alatnya. Jenis alat yang digunakan yaitu HE. HE ini yaitu jenis cell and tube, vertikal, ini vertikal dan horizontal. Sedangkan furnace ini yaitu jenis box. Untuk evaporator ini jenis vertical drum. Untuk striper ini striper C5, C4 sama C3 ini yaitu jenis injeksi steam. Kemudian kolom fraksinasi ini jenisnya bubble cup. Terus pengertian dari alatnya ya teman-teman. HE ini fungsi alatnya yaitu hanya sebagai media pemanasnya saja. Kenapa kok nggak langsung crude oil, kok nggak langsung dipanaskan di furnace? Karena di furnace ini suhu yang diinginkan sebelum masuk ke furnace itu 150 derajat Celcius. Sedangkan suhu awal crude oil adalah 30 derajat Celcius. Kalau crude oil langsung diumpankan menuju ke sini itu tidak mungkin teman-teman, karena perbedaan suhu yang tinggi dari 30 sampai 150. Maka dari itu dibutuhkan media pemanas lain, yaitu HE. Kenapa kok nggak media pemanas yang lain? Karena di sini juga dipertimbangkan hasil bawahnya juga ya teman-teman. Kayak hasil bawahnya kan panas ya kan, ini hasil bawahnya kan residu sama solar panas. Nah, panas ini juga bisalah berfungsi sebagai pemanas di HE, jadi kayak lebih fleksibel aja kalau menggunakan HE. Nah, terus di furnace ini kan sebagai pemanasnya juga kan. Nah, kayak apa ya, kayak kompornya lah gitu, media pemanas. Terus di evaporator. Nah, evaporator ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memisahkan antara uap dan air ya teman-teman. Nah, dari evaporator ini mungkin ada beberapa fraksi ringan atau uapnya ini yang masih terbawa di dalam larutan atau fraksi beratnya kemudian yang terbawa ini dipisahkan ke kolom stripper. Fungsinya apa? Supaya fraksi ringannya itu bisa digunakan kembali gitu teman-teman. Terus menuju ke kolom fraksinasi. Kolom fraksinasi ini kayak berdasarkan titik didihnya itu fungsinya untuk memisahkan berdasarkan titik didihnya.
Kemudian sama ya, ini striper. Kemudian ke kondensor. Kondensor ini untuk menjadikan awalnya uap menjadi cair gitu teman-teman. Dan cooler di sini yaitu fungsinya untuk mendinginkan fraksi panas menggunakan media pendingin. Yang mana di cooler ini selnya itu air pendinginnya dan tubnya itu bahannya gitu teman-teman. Sudah, terus kita masuk ke perhitungan saya ya teman-teman. Perhitungan yang saya gunakan. Nah ya. Ini literaturnya saya ambil dari kakak tingkat saya. Oke. Pertama, kita mengambil datanya dulu teman-teman. Data di PSDM-nya sendiri. Data yang kita ambil, yang pertama yaitu sebentar. Data dari unit kilang operatornya yang saya ambil yaitu tiap harinya ya teman-teman. Ada komponen, sebenarnya ini kurang sih, ada komponen CC juga. Ada komponen data laju alir crude oil yang diambil itu volumenya, L per hari, densitas, kemudian net massa dan persen volumenya. Setelah itu mengambil data dari laboratorium PHP-nya seperti data IBP, kemudian dijadikan ke Celsius. Data IBP dan data Celsius, yang mana data Celsius ini dijadikan ke Fahrenheit. Seperti itu ya teman-teman. Terus masuk ke perhitungan. Nah, dari data tersebut kemudian dimasukkan ke sini. Ini inputan semua ya teman-teman. Di rata-rata dari data tadi di rata-rata. Kemudian dimasukkan ke sini. Ini inputan semua. Ini rumus mencari massanya yaitu dari dari volume dikali spesifik gravitinya. Sama ini juga. Setelah rata-rata data produk kemudian diplotkan suhunya tadi kan kita juga sudah nyarikan. Nah ini suhu distilasinya. Nah ini rumusnya. Kemudian kita upload di sini. Kok nggak bisa? Nah, ini diupload ya teman-teman. Ini sama ini. Aduh, ya Allah. Sampai ini dijadikan grafik seperti ini. Hubungan antara suhu dan persen distilasinya. Setelah itu persamaan dari grafik kan, didapatkan persamaan dari grafik ini, Y-nya ditulis sini, terus dan ini. Setelah itu suhu ASTM 70. Nah, di sini kan distilasinya hanya sampai 60 kan teman-teman. Nah, kami menghitung persen distilasinya sampai 90% saja, tidak sampai 100. Kenapa? Karena nggak mungkin ada produk yang nilainya perfect atau sampai 100% itu tidak ada. Jadi kami mengambil hanya sampai 90% saja. Nah, ini rumusnya gimana? Yaitu
dari persamaan grafik yang ini dikali 70 itu dari persen distrasi yang kita inginkan, ditambah dengan nilai yang ada di grafik yaitu 74,769. Dapatkan ini. Begitu juga seterusnya sampai 90. Setelah itu menghitung neraca massa evaporator. Massa evaporator ini umpan masuk, ini dari massa evaporator yang waktu itu kami mengambil datanya. Terus spesifik gravitinya, ini juga inputan, suhu umpan masuk juga inputan, kemudian ini rumus, teman-teman. Kemudian tekanan umpan masuk, ini juga inputan, terus dijadikan ke ATM dibagi ke 1,03. Nah, teman-teman. Kemudian dilihat dari pressure Georginya untuk menentukan jumlah crude oil yang menguap, maka yang pertama itu mengubah suhu distilasi ASTM menjadi suhu distilasi EFP. Ini suhu yang ada di evaporator ya teman-teman. Yaitu suhu ASTM 50%. Ini yang 50% di atas tadi kan, benar kan? Yang kita ambil yang Fahrenheit ya teman-teman suhunya. Terus suhu ASTM 30% diambil suhu ASTM 10%, dapatkan 99. Kemudian kita lihat dari grafik 12,8 dari figur 12.8 buku Edminster pada halaman 18 diperoleh nilai koreksinya sebesar minus 10 derajat Fahrenheit. Ini sebentar.